Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang reptil. Di sini ada anggota kelompoknya terdiri dari Devi, Fadilah, Sari, Mutia, dan Hendro. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Mutia Wandasari. Di sini ada pengertian reptil. Reptil artinya hewan melata. Reptil berasal dari kata Latin yaitu reptum yang berarti melata. Reptilia adalah salah satu jenis vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang berdarah dingin dan memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Reptil termasuk tetrapoda, yaitu hewan yang memiliki 4 kaki. Di sini ada ciri-ciri reptil. Yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, badan, ekor, dan 2 pasang alat pergerakan. Reptil ditutupi oleh sisik. Reptilia berkembang biak dengan ovipar, namun ada juga yang ovovivipar. Bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin. Sebagian besar reptil hidup di darat dan beberapa ada yang hidup di air. Di sini ada ukuran tubuh beberapa reptil, yaitu ada kadal Lepidopleparis 5 cm, ada kadal 30 cm, kura-kura Galapagos 120 cm, Varanus komodoensis 285 cm. Ada juga buaya di Luzon 610 cm, anaconda di Amerika Serikat 990 cm. Struktur morfologinya, di sini ada morfologi reptilia meliputi dari kepala yang terpisah, leher, tubuh, dan ekor. Anggota tubuh berukuran pendek, ada yang memiliki jari dan ada yang tidak memiliki jari. Mulutnya yang panjang dilengkapi dengan gigi. Mata berukuran besar dan terletak lateral dengan kelopak atas dan bawah. Telinga berukuran kecil terletak di belakang mata. Anus terletak longitudinal di belakang pangkal kaki belakang. Penutup tubuhnya ada. Semua reptil memiliki kulit yang terdiri dari epidermis, berlapis, dan dermis kompleks. Epidermis menghasilkan beberapa lapisan sel yang tumbuh ke arah luar. Lapisan dermis terdiri dari jaringan ikat dan mengandung pigmen, pembuluh darah, dan saraf. Pada jenis tertentu dilengkapi dengan tulang dermal. Struktur dermis dan epidermis seperti ini memberikan kekuatan mekanis yang sifatnya elastis. Skeleton. Di sini ada tengkorak buaya meliputi moncong yang panjang dan sejumlah tulang. Rahang bawah memanjang sampai ke batas posterior tengkorak. Ada tipe-tipe bentuk tengkorak reptil. Ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya sama, ada dari lubang temporalnya ada, parapaitnya ada, arkadenya ada, lubang temporalnya pada tengkorak reptil. Di sini ada sistem otot. Jika dibandingkan dengan katak, otot buaya lebih variatif untuk membantu pergerakan di darat dan di air. Otot bagian kepala, leher, dan kaki sudah mengalami diferensiasi sempurna. Selanjutnya ada sistem pencernaan dari reptil, mulai dari mulut, lalu ke faring, selanjutnya menuju esofagus, setelah dari esofagus menuju ke lambung, setelah itu ke usus halus, rektum, kloaka, dan berakhir di anus. Sistem sirkulasi. Darah dari vena mengalir dengan arah sebagai berikut. Sinus venosus melalui serambi kanan, lalu menuju ke bilik kanan. Arteri pulmonari ke setiap lobus paru-paru. Vena pulmoneri dari paru-paru menuju serambi kiri, lalu menuju ke bilik kiri. Alur peredaran darah kotor. Vena cava anterior di setiap sisi kepala. Vena cava posterior yang mengumpulkan darah dari ginjal dan organ reproduksi. Vena porta hepatica mengumpulkan darah dari saluran pencernaan yang ke kapiler di hati dan berperan sebagai vena hepatica yang pendek. Vena epigastrik yang terdapat di setiap sisi rongga perut mengumpulkan darah dari kaki belakang, ekor, dan tubuh. Keempat vena itu. Sistem respirasinya, gas oksigen dalam udara masuk melalui lubang hidung. Selanjutnya ke rongga mulut, anak tekak, trakea yang panjang, selanjutnya ke bronkiolus dalam paru-paru.
Dari paru-paru, O2 diangkut darah menuju seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Dari bronkiolus, lalu trakea yang panjang, setelah itu ke anak tekak, lalu ke rongga mulut dan lubang hidung. Sistem ekskresinya terdapat 2 ginjal berbentuk bulat pipih pada buaya yang terletak pada rongga bagian tubuh dorsal posterior. Dari setiap ginjal terdapat ureter yang memanjang ke kloaka. Sistem saraf dan alat indera. Sistem sarafnya reptil ini terdiri dari memiliki otak reptil yang memiliki 2 lobus. Yang pertama ada lobus olfaktori dan lobus opticus. Lalu ada cerebellum, medula oblongata, saraf optik, infundibilum, hipofisis, 12 pasang saraf kranial dan saraf spinal. Alat inderanya ada lidah sebagai saraf pengecap, hidung sebagai lubang olfaktori, mata sebagai kelenjar lakrimal, telinga sebagai saluran auditori eksternal, membran timpani sebagai saluran semisirkuler. Sistem reproduksinya yang jantan itu terdiri dari testis, epididymis, ginjal, ureter, vas deferens, papilia urogenitala, dan ada kloaka. Lalu yang betinanya ini terdiri dari corong, ada oviduk, ovarium, epidermis terudimenter, ada kantung kemih, papila urogenitalia, dan kloaka. Habitat reptil terdiri dari yaitu sebagian kecil subordo Lacertilia dan Opidia. Lalu ada akuatik, penyu, dan beberapa jenis ular. Semi akuatik ada ordo Crocodilia, Cleonia, dan Opidia. Lalu ada terestrial, sebagian kecil subkelas Lacertilia dan Opidia. Kelas Reptilia diklasifikasikan menjadi 4 ordo. Yang pertama ada ordo Cleonia. Ordo Cleonia merupakan subkelas Anasipda. Hal ini berarti bahwa tidak ada lubang pada tulang yang menjadi bagian atas dari daerah temporalnya. Jumlahnya sekitar 300 spesies. Cleonia termasuk hewan berumur panjang hingga mencapai 200 tahun. Adapun ciri-ciri dari ordo Cleonia ini memiliki tubuh yang ditutupi oleh cangkang, yang terdiri dari sebuah karapaks pada bagian dorsal dan plastron pada bagian dermal. Selanjutnya memiliki rahang tanpa gigi tapi dilengkapi paruh dan dilengkapi paruh dari zat tanduk. Mempunyai tengkorak yang tidak mempunyai lubang temporal, hanya memiliki 1 lubang hidung, dan terakhir lubang kloaka memanjang dan penisnya tunggal. Saya Fadilah Ayu akan melanjutkan presentasi. Contoh Celus hydromedusa chelonia, Testudo trionik, Caretta eretmochellis. Ordo Rhinchocephala. Ordo Rhinchocephala termasuk subkelas Lepidosauria. Hal ini berarti bahwa pada tengkoraknya terdapat 2 lubang pada tulang-tulang yang menjadi atapnya di daerah temporal. Ordo Rhinchocephalia hanya memiliki 1 jenis yang masih hidup, yaitu tuatara. Jumlahnya sekitar 2 spesies. Ciri-ciri Rhinchocephala. Yang pertama memiliki tipe tengkorak diapsid. 2. Panjang dewasanya mencapai 30 cm. 3. Anggota ordo ini semuanya karnivora dan mencari makan di malam hari. 4. Habitat hidupnya di air atau di daratan. 5. Reproduksi secara ovipar dengan fertilisasi internal. Genus ini terdiri dari 2 spesies, yaitu Sphenodon punctatus dan Sphenodon gunteri atau tuatara. Keduanya merupakan hewan endemik Selandia Baru. Ordo Squamata. Ordo Squamata juga termasuk subkelas Lepidosauria. Contoh ordo Squamata adalah ular, komodo, dan kadal. Jumlahnya sekitar 7.900 spesies.
Ciri-ciri yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan tanduk. Anggota squamata memiliki tulang kuadrat, perkembangbiakan secara ovivivipar atau ovipar dengan fertilisasi internal. Ordo squamata dibedakan menjadi 3 subordo, yaitu subordo Lacertilia atau Sauria, subordo Serpentes atau Opidia, subordo Amphisbaenia. Subordo Lacertilia atau Sauria umumnya adalah hewan Pentadactylus dan bercakar dengan sisik yang bervariasi. Ciri-ciri Lacertilia: pertama, rahang bawahnya bersatu pada rahang atas pada bagian yang disebut satura. 2. Sisiknya ada yang termodifikasi membentuk tuberkulum dan sebagian lagi menjadi spina. 3. Memiliki kelopak mata dan lubang telinga. 4. Dapat melepaskan ekornya. Contohnya pada Maboia sp. Lidah Lacertilia panjang dan ada pula yang bercabang. Klasifikasi Lacertilia: filum Chordata, subfilum Vertebrata, superkelas Tetrapoda, kelas Reptilia, subkelas Diapsida, supraordo Lepidosauria, ordo Squamata di malam hari. 4. Habitat hidupnya di air atau di daratan. 5. Reproduksi secara ovipar dengan fertilisasi internal. Genus ini terdiri dari 2 spesies, yaitu Sphenodon punctatus dan Sphenodon gunteri atau tuatara. Keduanya merupakan hewan endemik Selandia Baru. Ordo Squamata. Ordo Squamata juga termasuk subkelas Lepidosauria. Contoh ordo Squamata adalah ular, komodo, dan kadal. Jumlahnya sekitar 7.900 spesies. Ciri-ciri yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan tanduk. Anggota squamata memiliki tulang kuadrat, perkembangbiakan secara ovivivipar atau ovipar dengan fertilisasi internal. Ordo squamata dibedakan menjadi 3 subordo, yaitu subordo Lacertilia atau Sauria, subordo Serpentes atau Opidia, subordo Amphisbaenia. Subordo Lacertilia atau Sauria umumnya adalah hewan Pentadactylus dan bercakar dengan sisik yang bervariasi. Ciri-ciri Lacertilia: pertama, rahang bawahnya bersatu pada rahang atas pada bagian yang disebut satura. 2. Sisiknya ada yang termodifikasi membentuk tuberkulum dan sebagian lagi menjadi spina. 3. Memiliki kelopak mata dan lubang telinga. 4. Dapat melepaskan ekornya. Contohnya pada Maboia sp. Lidah Lacertilia panjang dan ada pula yang bercabang. Klasifikasi Lacertilia: filum Chordata, subfilum Vertebrata, superkelas Tetrapoda, kelas Reptilia, subkelas Diapsida, supraordo Lepidosauria, ordo Squamata, subordo Lacertilia. Famili Eubleparidae, famili Geckonidae, famili Agamidae, famili Cameloinidae, famili Iguanidae, famili Anguidae, famili Helodermatidae, famili Varanidae, famili Cenosauridae, famili Chordilidae, famili Dimadidae, famili Gymnopethalmidae, famili Lacertidae, famili Sechincidae, famili Theidae, famili Santusidae. Lacertilia yang ada di Indonesia: famili Geckonidae, famili Agamidae, famili Varanidae, dan famili Sechincidae. Selanjutnya perbedaan 4 kelas anggota Lacertilia. Di sini ada ciri-ciri Agamidae: sisiknya sisik bintil, Sensicidae, ciri sisiknya sisik loid, Varanidae, ciri sisiknya sisik bulat melintang, Geckonidae, ciri sisiknya sisik halus. Ciri-ciri Agamidae: ciri lidahnya pendek tebal, Sensicidae, ciri lidahnya tipis, Varanidae, ciri lidahnya panjang bercabang, Geckonidae, ciri lidahnya pendek. Ciri-ciri Agamidae: ciri tipe giginya akrodon, Sensicidae, ciri tipe giginya pleurodon, Varanidae, ciri tipe giginya pleurodon, Geckonidae, ciri tipe giginya pleurodon.
Ciri-ciri Agamidae, ciri habitatnya pohon dan semak. Sensisidae, ciri habitatnya belum diketahui. Varanidae, ciri habitatnya pulau kecil. Gekkonidae, ciri habitatnya terestrial. Ciri-ciri Agamidae, ciri matanya mempunyai mata yang lentur. Sensisidae, ciri mata pupil yang membulat. Varanidae, ciri-ciri matanya bulat. Gekkonidae, ciri matanya tidak mempunyai kelopak mata. Ciri-ciri Agamidae, ciri khususnya dapat berubah warna dan jarinya kadang bergerigi. Sensisidae, ciri-ciri khususnya ekornya panjang dan rapuh. Varanidae, ciri khususnya bertubuh kecil dan tanpa lubang telinga. Gekkonidae, ciri khususnya spesies betina dapat berkembang biak tanpa pembuahan. Selanjutnya, habitat dan persebaran Lacertilia. Itu ada kebanyakan kadal tinggal di atas tanah atau terestrial. Sebagiannya hidup menyusup di dalam tanah gembur atau pasir atau fosorial, berkeliaran di atas atau di batang pohon. Untuk komodo sangatlah endemik, yaitu terbatas persebarannya di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara, seperti Pulau Komodo, Padar, Rinca, dan di ujung barat Pulau Flores. Biawak umumnya menghuni tepi-tepi sungai atau saluran air, tepi danau, pantai, dan rawa-rawa. Di perkotaan, biawak sering ditemukan hidup di gorong-gorong saluran air yang bermuara ke sungai. Sedangkan cicak hidup di dinding atau atap rumah. Di alam cicak biasanya hidup pada tempat teduh. Persebaran Lacertilia sangat hampir setiap tempat dapat ditemukan kecuali di daerah Arktik, Antartika, dan Greenland. Reproduksi. Lacertilia secara umum berkembang biak dengan bertelur dan fertilisasinya secara internal. Biawak berkembang biak dengan bertelur sebelum mengawini betinanya. Biawak jantan biasanya berkelahi terlebih dahulu untuk memperlihatkan penguasaannya. Telur-telur biawak disimpan di pasir atau lumpur di tepian sungai bercampur dengan daun-daun busuk dan ranting. Panas dari matahari dan proses pembusukan sarasah akan menghangatkan telur sehingga menetas. Subordo Opidia atau Serpentes. Subordo Serpentes dikenal dengan keunikannya, yaitu merupakan reptilia yang seluruh anggotanya tidak berkaki atau kaki mereduksi. Ciri-ciri Serpentes itu ada seluruh anggotanya tidak memiliki kelopak mata, pertemuan tulang rahang bawahnya dihubungkan dengan ligamen elastik, seluruh organ tubuhnya termodifikasi memanjang. Ada 4 tipe gigi yang dimiliki subordo Serpentes, yaitu 1. Aglipa, tidak memiliki gigi bisa, contohnya pada famili Pitonidae dan Boidae. Yang 2. Proteroglipa, memiliki gigi bisa yang terdapat di deretan gigi muka atau bagian depan, contohnya pada famili Elapidae dan Colubridae. Yang 3. Solenoglipa, memiliki gigi bisa yang bisa dilipat sedemikian rupa pada saat tidak dibutuhkan, contohnya pada famili Viperidae. Yang 4. Opisthoglipa, memiliki gigi bisa yang terdapat di deretan gigi belakangnya, contohnya pada famili Hydropidae. Sini ada 3 jenis bisa, yaitu ada Haemotoxin, Colubridae, dan Viperidae. Itu ada Cardiotoxin, banyak famili, Neurotoxin, Elapidae, dan Hydropidae. Klasifikasi Serpentes. Filum Chordata, subfilum Vertebrata, superkelas Tetrapoda, kelas Reptilia, subkelas Diapsida, supraordo Lepidosauria, ordo Squamata, subordo Serpentes. Dari superfamili Xenopidia itu ada Acrochloridae, Atractaspididae, Colubridae, Elapidae, Hydropidae, Viperi. Dari superfamili Henopidia itu ada Annelidae, Anomalipididae, Boidae, Phytonida, Boleridae, Coelurosauropidae, Loxosimidae, Tropidopidae, Uropeltidae, Xenopeltidae. Dari superfamili Tylopidia itu ada Anomalepididae, Leptodiplopidae, Typlopidae.
Selanjutnya Serpentes yang ada di Indonesia itu ada Colubridae, Aglipa, Boidae, Piton. Habitat dan persebaran Serpentes. Ular merupakan salah satu reptil yang paling sukses berkembang di dunia. Ular dapat diketemukan di gunung, hutan, gurun, dataran rendah, lahan pertanian, lingkungan pemukiman, sampai ke lautan. Sebagaimana hewan berdarah dingin, ular semakin jarang ditemukan di tempat-tempat yang dingin seperti puncak-puncak gunung dan daerah padang salju atau kutub. Banyak jenis-jenis ular yang sepanjang hidupnya berkelana di pepohonan dan hampir tidak pernah menyentuh tanah. Ada jenis lainnya yang hidup melata di atas permukaan tanah atau menyusup-nyusup di bawah serasa atau tumpukan bebatuan. Sementara sebagian yang lain hidup akuatik atau semi-akuatik di sungai-sungai, rawa, danau, dan laut. Selanjutnya reproduksi. Kebanyakan jenis ular berkembang biak dengan bertelur. Jumlah telurnya bisa beberapa butir saja, hingga puluhan dan ratusan. Ular meletakkan telurnya di lubang-lubang tanah, gua, lubang kayu lapu, atau di bawah timbunan daun-daun kering. Beberapa jenis ular diketahui menunggui telurnya hingga menetas. Sebagian ular seperti ular kadut belang, ular pucuk, dan ular bangkai laut melahirkan anaknya di sini tidak seperti pada mamalia, melainkan telurnya berkembang dan menetas di dalam tubuh induknya atau ovoviviper, lalu keluar sebagai ular kecil-kecil. Sejenis ular primitif, yakni ular buta atau ular kawat, Rhamphottyphlops braminus, sejauh ini hanya diketahui yang betinanya saja. Ular kecil yang seperti cacing ini diduga mampu bertelur dan berkembang biak tanpa ular jantan. Subordo Amphisbaenia. Subordo Amphisbaenia merupakan bagian dari ordo Squamata yang tidak berkaki, namun memiliki kenampakan seperti cacing karena warnanya yang semu merah muda. Ciri-cirinya yaitu sisiknya tersusun seperti cincin, kepalanya tidak memisah dari lehernya, tengkorak terbuat dari tulang keras, memiliki gigi median di bagian rahang atasnya, tidak memiliki telinga luar, dan matanya tersembunyi oleh sisik dan kulit. Tubuhnya memanjang dan bagian ekornya hampir menyerupai kepalanya. Yang berikut masuki ordo Crocodila. Ordo Crocodila mencakup hewan reptil yang berukuran paling besar di antara reptil lain. Jumlahnya sekitar 23 spesies. Contoh ordo Crocodila adalah buaya. Ciri-ciri ordo Crocodila. Crocodilia. Yang pertama, kulit mengandung sisik dari bahan tanduk. Yang kedua, kepala terbentuk piramida, keras dan kuat. Gigi-gigi runcing bertipe gigi tercondot. Pendek tetapi cukup kuat. Yang keenam, tungkai belakang lebih panjang, berjari 4 dan berselaput. Yang terakhir, tungkai depan berjari 5 tanpa selaput. Nah, pada slide berikut masuki klasifikasi Crocodilia. Yang pertama, filum Crocodata. Yang kedua, subfilum Vertebrata. Yang ketiga, superkelas Tetrapoda. Yang keempat, kelas Reptilia. Yang kelima, subkelas Diapsida. Yang keenam, ordo Crocodila. Lanjutan famili Crocodilia. Famili Crocodilia meliputi famili Alligatoridae, famili Crocodiliae, famili Gaviadiae. Berikut spesies anggota famili Crocodilidae yang ada di Indonesia adalah Crocodylus novaguineae, yang kedua Crocodylus porosus, Crocodylus siamensis,
Tomistoma celegri. Masuki slide yang peran. Persebaran buaya muara terluas di dunia. Buaya muara memiliki wilayah perantauan mulai dari perairan Teluk Benggala atau Sri Lanka, Bangladesh, India, hingga perairan Polinesia atau Kepulauan Fiji, Vanuatu, termasuk perairan Indonesia dan Australia serta negara lain di sekitar Indonesia. Habitat kesukaan mereka tentu saja perairan Indonesia dan Australia. Sedangkan aligator hanya terdapat di 2 negara yaitu Amerika Serikat dan Cina. Aligator Cina terancam punah dan tinggal jenis yang berada di lembah Yangtze. Aligator Amerika ditemukan di Amerika Serikat dari Carolina sampai Florida dan sepanjang Gulf Coast. Mayoritas aligator Amerika tinggal di Florida dan Louisiana. Di Florida sendiri terdapat lebih dari 1 juta aligator. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki aligator dan buaya. Aligator Amerika tinggal di air tawar seperti kolam, rawa-rawa, daratan basah, dan sungai. Yang berikut reproduksi. Famili Crocodilidae merupakan hewan yang berkembang biak secara musiman. Masa kawin pada musim semi ketika air hangat. Famili ini berkembang biak dengan bertelur dan pada musim semi ketika air hangat. Famili ini berkembang biak dengan bertelur dan fertilisasinya secara internal. Setelah melahirkan induk, buaya melakukan parental care. Yang berikut peranan reptil bagi manusia. Banyak jenis kadal dan ular yang menguntungkan manusia karena memakan serangga dan rodentia. Kulit buaya, ular, dan biawak serta penyu yang diperdagangkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan lain-lain. Bagi sebagian orang, daging ular dijadikan makanan karena dipercaya memiliki khasiat sebagai obat. Bisa ular juga sebagai penawar gigitan ular. Kesimpulan, yang pertama, reptilia merupakan kelompok vertebrata yang beradaptasi untuk hidup di darat yang lingkungannya kering. Adanya sisik dan kulit yang menanduk mencegah hilangnya kelembapan tubuh dan membantu hewan untuk hidup di permukaan yang kasar. Ciri umum kelas ini yang membedakan kelembapan tubuh dan membantu hewan untuk hidup di permukaan yang kasar. Ciri umum kelas ini yang membedakan dengan kelas yang lain adalah seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik. Kulit ini menutupi seluruh permukaan tubuhnya dan ada beberapa anggota ordo atau subordo tertentu dapat mengelupas atau melakukan pergantian kulit baik secara total maupun sebagian. Yang terakhir, kelas reptilia dibagi menjadi 4 ordo yaitu Rhinchocephalia atau contohnya tuatara, Chelonia contohnya penyu kura-kura dan Amphisbaena, dan Crocodila contohnya buaya, aligator, sinyulong, dan caiman, dan lain-lain. Baik, terima kasih.